Janki, buka pintunya. Pekerjaan rumahku banyak sekali, Bu. Kenapa bukan ibu yang membukakan pintu? Ibu selalu menyuruhku. Astaga, Janki ini sudah tidak waras. Dia terus menyuruh-nyuruh seolah dia pemilik rumah ini dan kami pelayannya. Siapa? Kau Walia? Benar, ini teman lamamu, Ibu Walia, siap untuk melayanimu. Kenapa kau kesini? Kau mau bertanya terus di depan pintu? Kau tidak mempersilahkan aku untuk masuk? Ya, masuklah. Apa yang membawamu ke sini? Ayolah Aurora, aku bukan hanya mampir. Nama belakangmu Walia. Aku tidak lupa teman kan? Aku kemari karena Sarla mengundangku. Aku tidak akan datang tanpa diundang. Sarla mengundangmu. Tunggu sebentar ya. Sarla, ada Walia di sini. Iya, Bu. Aku memang memintanya kemari. Akan kutemui dia. Kau mengundangnya? Ibu kita sudah bicara kemarin. Anak-anakku sudah bersama kembali. Mereka membuatku bahagia, tapi aku juga bertanggung jawab atas hidup mereka. Aku berusaha memenuhi tanggung jawab itu. Ibu ingat apa yang dikatakan Dipak? Dia bilang dia akan membatalkan pernikahannya dengan anakku Prita. Seorang gadis yang pernikahannya dibatalkan. Akan sulit cari pasangan. Aku sudah berjanji akan mencarikan pasangan yang tepat. Dan keluarga terbaik akan kutemukan. Orang yang benar-benar mencintai Prita. Orang yang menghargainya. Keluarga yang menyayanginya. Ibu, aku tidak bisa melihat Prita sedih. Dan aku yakin kalau aku akan menemukan pria yang terbaik untuk Prita. Dan aku akan menikahkan Prita padanya. Itu janjiku, Bu. Aku bersungguh-sungguh. Boleh aku masuk, Pak? Masuklah. Ingin bicara denganku? Apa kabar, Dipak? Baik, Pak. Aku sudah hidup normal di Mumbai. Bagus. Bisa aku tanya sesuatu? Tentu, Pak. Kau ingat kenapa kau kupekerjakan? Iya, aku ingat hari itu, Pak. Bapak bilang tidak melihat banyak potensial dalam diriku, tapi Bapak terkesan dengan usahaku demi mencari cintaku yang hilang. Bapak bilang ikut bersimpati denganku, karena itu Bapak membantuku mendapatkan pekerjaan ini. Benar. Ya. Kau cerdas. Aku memberimu posisi bagus meskipun kau tidak masuk syarat. Kau tahu kenapa? Karena kau bilang kepadaku kau jatuh cinta dan aku mengerti rasanya. Cinta sebelah tangan. Bisa kau ceritakan tentang Prita? Ya, benar. Oh. Maaf, tapi adik Bapak... Sebenarnya adik Bapak itu tidak salah. Jadi Pritalah yang bersalah. Gemerlap kota ini sudah membuatnya kehilangan arah. Kota ini yang mempengaruhinya. Begini, Pak. Bapak tahu betapa aku mencintainya. Aku meninggalkan segalanya di Nasik demi ke Mumbai. Aku buat keputusan ini untuk Prita. Perempuan tidak tahu malu itu malah bersenang-senang dengan adikmu. Pak, bukan maksudku menyinggung adik. Dia Prita Aurora. Berani sekali kau merendahkannya. Kau sama sekali tidak berhak untuk menyebut namanya. Kau bahkan tidak berhak untuk menghinanya. Maaf, Pak. Kau dipecat. Pak, aku mohon. Selesaikan semua hitungan sisa gajimu sekarang. Pak, tolong jangan lakukan itu. Aku bilang, keluar. Keluar. Aku mohon, jangan pecat aku, Pak. Aku menerimamu karena Prita. Dan sekarang karena dia aku dipecat. Tidak. Kau dipecat karena sifatmu yang buruk. Ayo. Kenapa kau masih di sini? Ayo, kenapa melihatku? Keluar. Aku bilang keluar. Pak. Apa lagi yang kau lihat? Hah? Apa? Kau marah sekarang? Kau mau memukulku sekarang? Ayo, pukul aku. Ayo, pukul. Apa saat ini kau tidak punya tenaga? Kau bisa pukul wanita. Sekarang pukul orang yang syukuran denganmu. Aku janji, aku tidak akan membalasmu. Ayo, pukul aku. Ayo, pukul aku. Pukul. Ayo, pukul aku sekarang. Ayo, pukul aku. Mau pukul aku? Aku
akan kubuat kau menyesal karena kau sudah dilahirkan. Aku pergi sekarang. Kalau aku lihat kau mendekati Prita lagi, akan kubuat kau sengsara. Kau mengerti? Aku bilang apa kau mengerti? Keluar! Kurang ajar sekali dia. Oh. Lagi-lagi, kau jatuh ke tanganku, hah? Aku tidak tertarik ada di tanganmu. Kenapa kau tidak lakukan sesuatu? Pakailah sepatumu yang berisik itu saat kau berjalan menyelinap. Jadi aku tidak menabrakmu seperti ini. Oh, pintar sekali. Ayo sembunyi sebelum ada yang lihat. Apa maksudmu? Aku tidak berusaha menyelinap. Aku sudah ditugaskan lagi di sini. Maksudku, Risap ke rumahku kemarin. Dia bicara pada Sristi dan aku dan ingin aku melanjutkan tugasku. Wow! Dengar. Jangan salah paham atas apa yang terjadi. Apa maksudmu dengan perkataanmu? Aku tidak sesenang seperti yang kelihatannya. Aku tidak peduli kau ada atau pergi. Aku tidak peduli. Dia ini, apa perkataanku salah sampai dia marah? Ah, sudahlah. Aku ikuti saja. Dia akan salah menerimanya. Ada apa dengannya? Kenapa dia menatapku seperti itu? Ibu Lutra, kenapa kau mencari kesana kemari? Aku berdiri di depanmu. Kenapa kau tidak bicara sambil menatap mataku? Ibu Lutra, kenapa kau tidak mengikuti pola diet yang kuatur 2 hari yang lalu? Iya kan? Tidak. Selama ini aku selalu mengikuti diet yang sudah kau atur itu. Oh begitu? Benar? Iya. Aku sudah bicara pada John. Aku tahu apa yang kau makan selama 2 hari ini. Aku tidak akan memaafkan John. Kalau dia mengadu padamu, akan kupecat dia. Itu tidak benar. Kau ceroboh. Kau tidak mengikuti pola diet yang benar, tapi kau malah memecat orang. Itu tidak adil. Baiklah. Aku tidak akan memecatnya. Akan kulakukan permintaanmu. Aku menurutimu. Maukah kau menurutiku juga? Tentang apa? Peluk aku. Aku perlu pelukan. Sekarang jangan memarahiku lagi, oke? Baik, tapi aku kecewa denganmu, Bu. Itu tidak benar, Ibu Lutra. Kau harus ikuti jadwal diet dan latihan setiap hari. Hanya dengan itu kau tetap sehat. Oh iya, tapi Karen juga pernah membantuku. Ada apa, Dek? Sakit sekali rasanya. Nenek membuatku takut. Ibu, tolong duduklah. Kita harus mulai dari awal lagi karena kau berhenti latihan. Dan kau harus jauhi Karen karena suasana hatinya kadang tidak bisa ditebak. Kadang dia kelihatan bisa dipercaya, lalu kadang dia tidak bisa dipercaya. Dia memang punya kepribadian yang sangat aneh. Kadang dia seperti orang paling baik di dunia, tidak bisa dipercaya. Lalu kadang dia berbuat sesuatu seolah dia orang yang jahat. Sebenarnya apa yang kau bicarakan? Dia cucu kesayanganku. Dia orang yang hebat. Dia anaknya baik. Oh tidak, aku kelepasan bicara di depan Ibu Lutra karena kesal. Maafkan aku, Ibu Lutra. Aku tidak bermaksud bilang apa-apa. Aku hanya asal bicara saja. Kadang kebiasaanku bicara memang jelek. Tidak juga. Suaramu bagus sekali. Walaupun kau bicara sambil marah tapi lucu. Teruskan. Baik. Oh ya Prita, apa kau sudah memaafkan perbuatan kami? Ibumu dipenjara gara-gara keluarga ini. Kami minta maaf. Ibu Lutra, tolong jangan meminta maaf. Kau mau kuberitahu sesuatu? Begini, saat kecil aku mengunci Sristi di kamar mandi. Kukira dia mencuri pensilku. Lalu kutemukan pensil itu di kamar. Aku langsung membuka pintu dan mengeluarkan Sristi.
Tidak bisa kuungkapkan bagaimana perasaanku. Ibuku ditangkap karena dituduh melakukan kesalahan. Pengalaman masa kecilku itu mengajariku pentingnya menyadari kesalahan. Tolong Ibu, Risab sudah berkali-kali meminta maaf padaku. Kalau tentang keluarga, seseorang tidak boleh kesal. Lagi pula aku juga sudah merasa dekat dengan semua orang di keluarga ini. Jadi Ibu tenang saja, karena aku sudah memaafkan semuanya. Tapi tetap itu akan... Kau? Apa aku termasuk yang dekat juga? Begini, tentu saja tidak. Prita kesini hanya sayang padaku, mengerti? Prita datang hanya untuk merawat kakiku supaya tidak sakit lagi. Dia datang spesial untukku. Asal kau tahu, Risab, aku sengaja membiarkan sakit ini supaya Prita bisa datang lagi ke sini. Nenek benar juga. Kita sudah banyak ngobrol hari ini, tapi kita tidak bisa anggap enteng fisioterapinya. Iya, baiklah. Sekarang letakkan kakimu di sini. Baik. Sekarang pegang ini karena pemijatannya agak sakit. Baik. Nenek, aku berpikir kalau nenek itu orang yang keras kepala dan semua orang di sini pasti menuruti semua keinginan nenek. Lalu kenapa sekarang Prita yang memerintah nenek? Ini salahmu, Risab. Kau yang sudah membawanya ke sini. Kau ingat itu kan? Apa? Aku diktator? Tidak. Aku tidak suka memberi perintah pada siapapun. Lalu yang tadi itu apa? Kau baru saja memerintahnya. Maksudku, kau punya sifat diktator, benar kan? Sejak dia datang, dia marah-marah padaku. Ibu Lutra? Oh begitu. Aku sedang melakukan tugas, tapi sayangnya kau dan nenekmu selalu menghakimiku di sini. Nah sekarang, nenek bisa turunkan kaki nenek. Kenapa? Aku mau pergi. Tunggu dulu. Lalu siapa yang melanjutkan? Aku akan pergi sekarang, karena kalian berdua sudah mengeroyokku di sini. Sebaiknya aku pergi saja. Dah, sampai nanti. Hei, tapi dengar dulu. Kalau kau tidak keberatan, boleh aku tanya sesuatu? Tentu, Nek. Kau tidak akan marah? Tidak akan bisa membuatku marah. Apa yang kau suka dari Sherlyn? Maksudku, aku akan lebih senang kalau kau memilih Prita. Maaf. Aku tahu kau sudah bertunangan. Aku memang aneh. Aku kurang berpikir sebelum bicara. Jangan dimasukkan hati. Aku tahu kau punya keputusan sendiri. Benar kan? Andai saja aku memilih Prita. Menerima pernikahan ini sudah seperti lelucon konyol. Aku benar-benar menyesal dengan keputusanku. Ini dia. Aku suka 3 calon ini untuk Prita. Coba Ibu lihat. Ini tidak adil, Sarla. Dari semua foto ini, kau hanya suka 3, kan? Memang, kami bukan mau memilih sayuran. Kami tidak bisa sembarangan. Kami perlu calon terbaik untuk Prita. Dia harus 1 di antara sejuta. Silakan minum tehnya. Ibu, yang tidak aku mengerti, kenapa ibu harus memilih calon untuk Prita? Itu saja. Maaf kalau aku berpendapat. Dan aku berharap tidak ada yang tersinggung. Bicara saja, tidak usah basa-basi. Gini Bu, kenapa tidak ibu hubungi Karan saja? Kenapa harus mencari calon untuk Prita, ha? Tanyakan Karan saja apa dia suka Prita dan mau menikahinya. Apa yang membuatmu berpikir kalau Karan mau? Siapa Karan? Tentu saja, bagaimana menolak? Lihat saja Prita. Prita itu dia cantik sekali dan dia itu menawan, berkelakuan baik. Mana mungkin ada yang menolak lamarannya? Aku jamin, bahkan orang paling berpengaruh di dunia pun tidak akan menolaknya. Sudah sekarang, kerja sana. Ayo. Iya. Tapi pikirkan perkataanku itu. Kau harus hubungi Karan, atur pertunangan dan pernikahan mereka. Keputusan ada di tanganmu. Karan itu siapa? Bukan siapa-siapa. Sudah abaikan saja dia. Dia asal bicara. Dia itu memang konyol. Halo semuanya, Ibu. Oh, Sina. Ibu, hari ini aku mendapatkan gaji pertamaku. Oh iya. Wow. Lihat, Ibu. Hai, ngomong-ngomong, ada apa ini? Ini Sarla mau mencarikan suami untuk Prita. Dan semua foto ini adalah calonnya. Suami untuk Kak Prita? Kenapa ibu tidak cerita padaku? Kenapa, Bu? Siapa dia? Ini Sristi, adiknya Prita. Sarla, apa yang dia bicarakan? Kenapa kau tanya padanya? Memangnya apa dia yang akan memutuskan? Sama sekali tidak. Kak Prita yang memutuskan, tapi apa boleh aku membantu memilihkannya, Bu? Boleh ya, boleh? Nak, dengar. Aku sudah pilihkan.
Aku sudah temukan calon-calon untuk kakakmu, Prita. Coba kulihat. Iya ampun ibu, nenek apa ini? Calon pendamping. Maafkan aku Bu, tapi aku tidak suka pilihan ibu. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada yang pantas untuk Kak Prita. Aku tahu ibu sudah memilih 3 foto terbaik dari semuanya. Tapi foto-foto ini tidak ada yang bagus. Lihat orang ini, lihat matanya. Seperti orang mabuk, matanya tidak bercahaya, tidak menarik sama sekali Bu. Matanya memang sayu. Dia tidak mabuk. Tidak ada peminum alkohol di komunitasnya. Tapi dengan tegas aku menolak orang ini. Meski tidak mabuk, dia kelihatan tidak bisa dipercaya. Aku batalkan. Dan lihat foto ini. Dia bagus. Ibu, dia tidak layak sama sekali. Lihat saja rambutnya. Tidak apa-apa. Lihat, apa nenek tidak tahu? Pria berambut tebal biasanya suka memerintah. Mereka suka mendominasi dan sifatnya sangat agresif. Dari mana kau tahu? Aku tahu, Bu. Percayalah, calon ini juga dibatalkan. Astaga! Walaupun dia pria terakhir di bumi, aku tidak akan biarkan Kak Prita menikahinya. Aku akan... Jangan Jangan apa salahnya pria Jangan. itu? Tidak banyak, Nek, tapi dia... Ibu, lihat dia. Dia seperti Dipak. Tidak, orang ini tidak. Aurora, kau memilih 3 calon dalam 3 jam. Gadis ini datang dan langsung membatalkan 3 calon dalam 3 menit. Pria ini menghasilkan 20-25 ribu per bulan. Lalu kenapa? Hanya karena 25.000 rupiah, Dipak juga punya gaji seperti itu. Tapi dia orangnya jahat. Gaji seperti itu bukan apa-apa. Kak Prita bisa menghasilkan jauh lebih besar dari orang-orang ini. Bu Ala, bisakah kau carikan calon yang lebih baik lagi? Kita harus suka fotonya dulu. Calonnya harus orang yang baik. Prita bagaikan satu karena di antara 1 juta. Aku bukan subjektif, tapi dia memang baik sekali. Siapapun yang menikahinya akan beruntung. Kenapa tidak kau? Ini album. Boleh kulihat? Tidak, Bu. Dia kelihatan lumayan. Lihat hidungnya. Sama sekali tidak bagus. Batal. Rambutnya lebih tebal dari orang yang kubatalkan tadi. Aku tidak suka dia. Kalau Lihat ini, dia botak seperti burung unta. Yang ini, dia seperti terlihat pasien lumayan. rumah sakit yang baru saja pulang dari tugasnya. kalau yang ini, Batalkan dia. Maaf. dengar. Tunggu sebentar. Aku mau lihat album yang itu. Aku mau lihat. Jangan sentuh album ini. Kau tidak akan bisa menilai calon-calon ini. Mereka itu sangat kaya raya semuanya. Memangnya kenapa? Bukankah pria kaya juga akan mencari istri yang baik? Dan istri yang baik juga perlu suami yang baik. Dengar Bu Walia, pria kaya yang akan dinikahi Kak Prita akan sangat beruntung karena dia merasa seperti memenangkan lotre. Sudahlah Sristi, kurasa Bu Walia belum punya calon yang bagus untuk kita. Aku baru ingat, aku masih punya foto 2 pria lagi. Mereka itu sangat kaya raya. Mereka ingin gadis yang baik dan berpendidikan dari keluarga kelas menengah. Foto-fotonya ada di mobilku. Akan kau ambil sebentar ya. Kau tunggu dulu, nanti aku ambilkan untukmu. Harusnya kau bawakan foto tunggu itu ya. dari tadi. Astaga, Ibu. Wanita yang aneh. Dia bereaksi seolah aku menghinanya. Apa aku melukainya? Rasanya tidak. Dengar. Kenapa kau bersikap aneh padaku? Katakan. Kenapa kau menghindariku? Prita, aku bicara padamu. Apa bisa kau jelaskan? Kenapa kau seperti ini? Kau bisa jelaskan bagaimana sikapku padamu? Seolah-olah aku menyakitimu. Atau kau tidak suka perkataanku? Untuk apa aku sakit hati? Karena aku paham kalau kau tidak suka aku datang ke sini. Itu tidak masalah buatku. Dan aku juga tidak peduli meskipun kau memberi alasan kenapa kau tidak suka kehadiranku di rumah ini. Aku tidak peduli. Karena Karan Lutra orangnya kadang bisa kasar. Tidak masalah. Prita, tunggu. Jangan bicara lagi padaku. Kau membuatku bingung. Astaga, memangnya aku mau bicara padamu? Baik, mulai sekarang aku hanya akan bicara soal Risa dan Charlie. Aku juga. Hei. Aneh. Dia kesal karena dia pikir aku tidak suka melihatnya. Padahal aku senang. Tapi dia tidak boleh tahu. Sikapnya sudah menyebalkan. Kalau dia tahu dia bisa lebih menyebalkan.
Salil, sebaiknya kau susun dulu calon pelamarnya dan aku akan wawancara. Ya, akan aku periksa. Aku rasa dia mau bicara padaku. Kenapa dia memanggilku? Mungkin dia mau tanya sesuatu. Kau memanggilku? Tidak, aku tidak memanggilmu. Apa kau ingin bicara denganku? Aku? Tidak, bukannya tadi kau memanggilku? Aku memanggil Giris, tapi dia tidak melihatku. Justru kau yang melihatnya. Lalu kau kemari. Baiklah, tidak apa-apa. Prita? Ya? Kalau ada orang yang kurang ajar padamu atau menyentuhmu lagi, kau harus ingat, tampar saja dia. Selebihnya biar aku yang urus. Oh, maksudnya Dipak. Risab, Dipak bukan lagi bagian dari hidupku. Dia tidak pantas dibicarakan atau dipikirkan. Kau tahu aku sudah memecat dia. Dia pantas untuk dipecat. Apa kau menamparnya? Aku yakin, aku tahu kau pasti menamparnya. Aku tidak tahu apakah ini penting atau tidak bagimu. Kalau aku di sana, aku tidak biarkan itu terjadi. Jangan begitu, Risab. Aku bisa malu kalau ada kau di saat itu, saat Dipak membuat keributan. Aku bisa malu sekali. Tolong jangan membuatku malu. Aku tidak akan membiarkanmu malu. Aku tidak akan membiarkan itu. Akan aku tampar dia keras sekali. Aku rasa dia bahkan tidak pantas ditampar. Tidak ada orang yang mau mengotori tangannya karena dia. Prita. Kau tidak apa-apa? Percayalah, kau jangan khawatir. Kau tidak perlu kesal memikirkan dia. Bisa kau tersenyum lagi? Untukku. Yang lebar. Aku ini penggemar berat senyumanmu, Prita. Prita tidak akan menyerah. Dia mulai mendekati Risab lagi. Ada apa ini? Aku... Tidak ada apa-apa, kami hanya membicarakan beberapa hal. Sherlyn pasti salah mengerti situasi ini. Tidak apa-apa, Sherlyn. Akan aku perjelas siapa kau sebenarnya. Kau belum belajar juga sejak kejadian keracunan makanan itu. Aku harus pikirkan ide lain yang lebih tepat. Sebelum dia hancurkan hidup Risab, aku harus membongkar siapa dia sebenarnya. Bu Lutra sudah menungguku. Kalian lanjutkan saja. Oh ya, aku juga harus pergi karena ada urusan. Hari ini banyak rapat. Ayo, sarapan. Prita, aku tidak akan memaafkanmu atas perbuatan yang kau lakukan. Aku benci kau. Tunggu. Aku juga mau lihat. Tidak akan. Adalah Bu Wali, aku juga mau lihat. Ini Aurora, sekarang putuskanlah. Kalau tidak, dia yang akan selalu mencari kekurangan seseorang. Iya, aku janji tidak akan begitu. Ayolah Bu, Tidak, lihat. Sristi, aku bilang tidak. Kau anggap tidak seorang pun pantas. Tidak semuanya bisa sesuai ekspektasimu. Mungkin ada yang disukai Prita. Ini adalah keputusan Prita untuk memilih. Baru boleh kau lihat. Hentikan. Berhenti bersikap seperti anak kecil. Kau boleh lihat fotonya setelah Prita memilihnya. Iya, baiklah. Baiklah Bu Walia, akan kusimpan kedua fotonya ya. Akan kutunjukkan pada anakku nanti. Haknya adalah memilih pendamping hidupnya. Lagi pula ini adalah hidupnya. Akan kuberitahu kau setelah dia memilih nanti.
Baiklah. Baik, sampai nanti. Aku minta satu lagi ya. Ya tentu, Baiklah, makanlah kalau begitu aku pergi samosanya. dulu. Ayo. Sampai Ya, jumpa. Sampai jumpa. Ini albummu. Dan ini juga, ambillah. Iya, Iya. Aku pergi akan sekarang kuhubungi ya. nanti. Sampai jumpa. Dah. Iya, minggir akan kusimpan fotonya. Ibu, ayolah. Aku janji aku tidak akan komentar tentang calon-calon itu lagi. Tapi aku mau lihat. Tidak, bukankah sudah kubilang, jangan menyentuhnya. Kau mau hukuman ya? Kau boleh melihatnya setelah Prita. Minggir. Astaga, kau dengar petir itu? Kurasakan turun hujan. Hei, Janki. Minggir, minggir. Ambil baju-bajunya sebelum basah. Ayo cepat. Bisa kau jelaskan, kenapa sikapmu? Kau bisa jelaskan bagaimana sikapku padamu? Seolah-olah aku sudah menyakitimu. Atau kau tidak suka perkataanku? Untuk apa aku sakit hati? Aku tahu kau tidak suka kalau aku datang ke sini. Untuk apa aku sakit hati? Karen, aku bingung. Kenapa? Aku tidak mengerti perempuan. Aku tidak mengerti sebenarnya apa yang mereka pikirkan. Kau benar. Jangan buang waktu untuk mengerti. Mereka tidak bisa ditebak. Mereka selalu berubah pikiran. Mereka bisa memelukmu lalu mendadak sikapnya berubah. Aku bingung kenapa wanita bisa seperti itu. Apa ada yang seperti itu padamu? Apa yang kau katakan, Semi? Aku Karen Lutra. Tidak ada yang bisa begitu padaku. Benar sekali. Kau itu orang yang hebat. Kau digilai semua wanita. Tidak ada yang bisa bersikap begitu padamu. Itu tidak mungkin. Benar, levelku memang berbeda. Sudah, pergi sana. Ada apa, Karen? Aku mau latihan. Sudah, pergilah. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu. Tapi aku juga harus latihan. Akan kutemani kau. Baiklah, maaf. Aku hanya akan menontonmu latihan. Mungkin aku bisa belajar 1 atau 2 hal. Iya, ya sudah. Ambil laptopnya. Iya. Aku perlu motivasi. Berikan aku beban itu. Baiklah, tunggu sebentar. Maaf, Bu. Aku lupa kalau aku adalah anakmu. Dimanapun ibu sembunyikan itu tidak ada gunanya. Aku pasti akan menemukannya. Jangan panggil aku Sristi. Tidak, Bu, aku hanya... Sristi? Ya Tuhan, aku ketahuan. Kau mencuri perhiasan? Kau ingin mencuri perhiasan? Tidak, Bu. Ibu jangan salah mengerti. Ibu, aku bersumpah. Aku tidak bohong. Aku tidak mau mencuri. Kau bohong. Untuk apa aku berbohong pada ibu? Iya, kau bohong. Untuk apa aku bohong, Bu? Akan kukatakan kenapa aku di sini. Aku ingin mencari foto-foto calon pendamping itu. Tidak lebih. Kenapa ibu sampai bisa mengira kalau aku mau mencuri perhiasan ibu? Tolong, Bu. Ibu lihat itu? Itulah sifat-sifatnya. Ibunya belum pernah menghukumnya waktu kecil. Makanya dia berani saja mencuri. Tapi ibu sudah salah mengerti. Aku tidak mau mencuri, Nek. Katakan padanya. Bukan itu maksudku. Aku sama sekali tidak mau mencuri perhiasan itu. Kenapa ibu tidak percaya padaku? Nenek tolong bicara pada ibu. Astaga, jadi ibu dan nenek sengaja melakukan ini padaku. Jadi, kau pikir kami orang tua dan kau bisa bertingkah kekanakan mengganggu kami. Jadi kami sekalian saja mengerjaimu.
Ibu membuatku takut. Lihat, jantungku sampai berdebar. Itu pasti. Sekarang tunjukkan fotonya, Bu. Tidak akan. Apa maksudmu, Bu? Ibu sudah janji menunjukkan fotonya. Kenapa sekarang Ibu malah tidak mau memperlihatkan foto itu padaku? Oh begitu, kenapa? Aku punya hak lebih besar atas Prita. Dia juga lahir sebelum kau. Dan aku ibunya. Jadi hubunganku dengannya lebih lama dan lebih kuat dari hubunganmu dengannya. Oh, begitu. Jadi Ibu pikir hubungan Ibu lebih lama? Maaf ya, aku bersamanya sejak kecil. Ibu di mana? Ibu tidak ada, kan? Maafkan aku, Bu. Maafkan aku tidak bermaksud bicara seperti itu. Maaf, aku sudah menyinggung perasaan Ibu. Tolong maafkan aku, Bu. Bagaimana ini, Nenek? Ibu, aku tahu. Ibu memang punya hak lebih besar atas Kak Prita. Dan bagiku tidak masalah. Aku tidak mau lihat fotonya. Kalau memang Ibu sudah lihat, aku tidak masalah. Akan kutunjukkan fotonya. Kau sangat menyayangi Prita. Kau sudah bersamanya sejak kecil. Aku tahu kau mau melihat foto-fotonya. Tunggu, akan kuambilkan. Tidak. Aku tidak mau melihatnya, Bu. Sudah simpan saja untuk Ibu. Sudah kubilang akan kutunjukkan. Tunggu di sini. Nenek, mulutku ini memang asal bicara. Tidak bisa menjaga perasaan orang. Lihatlah. Aku Ini. tidak mau melihatnya, Bu. Cukup. Diam saja. Satu kata lagi akan kupukul kau. Lihatlah. Aku tidak mau lihat. Sekarang buka matamu dan lihatlah. Ini. Wah, Nenek. Lihat mereka. Bukankah mereka akan serasi sekali dengan Kak Prita? Kita panggil Kak Prita. Lalu setelah itu kita atur persiapan untuk acara pernikahannya. Benar kan? Tapi kenapa harus buru-buru? Nenek, aku tidak sabar sekali. Sejak kecil aku selalu memimpikan menari di acara pernikahan Kak Prita. Ayolah. 1. Bagus sekali. Oh, tidak. Pundakku. Oh, tidak. Aduh. Kemarilah. Pelan-pelan. Hati-hati. Duduk sini. Ayo duduk. Oh, sakit ya? Oh, tidak. Tenanglah. Akan kupanggil Prita. Tunggu. Aku tidak mau makan sup bayam. Apa? Aku tidak mau nenek menolak makan sekarang. Kau harus makan sup bayam ini. Aku benci bayam. Rasanya aneh dan berair. Tapi ini bagus sekali untuk tulang dan ligamen. Aku sudah peraskan lemon ke dalamnya. Rasanya pasti lebih enak. Sekarang jangan keras kepala. Dan makan saja. Ini enak. Aku tidak akan keras kepala, tapi jangan memaksaku. Ayo dimakan. Prita. Pundak kanan sakit saat diangkat beban. Kurasa dia terkilir. Bisakah kau memeriksanya? Oh, kalau begitu ajak dia. Ini pasti darurat. Dia pasti kesakitan. Ayo periksa dia. Baiklah, akan kuperiksa dia. Tapi kau harus makan dulu ya. Baiklah. Akan kumakan. Janji. Janji. Aku akan lihat lagi setelah aku selesai. Baik. Baik. Ayolah. Iya. Ingat. Iya, akan kumakan. Ayo Prita, ayo. Ayo. Karan, kau tidak apa-apa? Aduh, pundakku. Ya ampun, dia tidak pakai baju. Bagaimana aku bisa... tidak. Sudahlah, akan kuperlakukan sama seperti pasien lainnya. Ini tugasku. Aduh, sakit. Kenapa kau berhenti, Prita? Aku... Tolonglah dia, Karan kesakitan sekali. Ayolah. Baiklah. Karan, ayo duduk. Samir sudah kubilang, aku tidak apa-apa. Aku perlu dokter sungguhan. Tenanglah, Karan. Ayo bangun. Pelan-pelan. Ayo bangun. Ayo, aduh. Pelan-pelan. Prita, pundak kirinya. Baik. Kok kesakitan sekali, Samir? Ambilkan aku botol air panas, kotak es, dan semprotan nyeri otot, ya. Cepat. Aduh. Tidak, aku periksa dulu bagian yang sakitnya. Sebentar ya. Sakit? Aduh, sakit. Tenang. Aku berusaha untuk memperbaikinya. Bisa kau duduk tegak?
Lagi pula siapa yang mau dekat denganmu? Aku tidak akan minta tolong kalau tidak sakit. Au, aduh, au. Terkilirmu parah sekali. Aku tidak mengerti kenapa kau harus lakukan itu. Kalau kau tidak kuat angkat beban, sebaiknya tidak usah. Kalau kau memang tertarik, kau sebaiknya ikut saja klub gym dan belajar bagaimana caranya. Kau ini manusia, bukan Superman. Jangan menatapku. Sekarang aku doktermu, dan tugasku adalah membuat pasienku sadar akan kesalahannya. Apa? Aku haus. Kenapa kau tidak bilang? Ini, kau boleh minum air. Aku tetap akan minum, walaupun kau larang. Kau tahu kenapa aku minum? Aku cuma berusaha tenang, supaya... Sudahlah, Apa masalahmu padaku? kaulah masalahnya. Aku tidak bodoh, aku sangat mengenalmu. Kau menekan keras sekali, supaya aku kesakitan. Kau tidak akan puas kecuali aku teriak, dan kau tidak akan berhenti. Oh begitu. Baik, aku tidak akan pijat pundakmu lagi. Kalau rasa sakitnya menyebar dari pundak ke punggungmu dan berdiri saja kau tidak bisa. Aku tidak minta padamu. Aku tidak akan memanggilmu kemari lagi. Kau tidak bisa apa-apa ya? Kau tidak bisa minum dengan benar atau angkat beban begitu? Hei, Prita. Prita benar-benar keterlaluan. Dia menggoda dua kakak beradik itu. Pertama Risa. Sekarang dia mau menggoda Karan. Akan kuberi pelajaran dia. Aku ada air di lantai, jadi aku terpleset. Harusnya kau minta maaf. Sekarang duduk dengan benar supaya aku bisa mulai mengobatimu. Kalau tidak, akan kubawa seluruh keluargamu kemari. Jadi bukan aku saja yang mengomelimu di sini. Aku ini sekarang doktermu. Jadilah pasien yang baik dan dengarkan aku. Dan kau harus hentikan ocehanmu. Duduk yang benar. Ayo cepat. Aku sedang kesakitan. Kalau tidak, aku tidak bisa tahan di dekatmu. Untunglah. Berarti mereka bukan sedang bermesraan. Baik. Ayo, sekarang duduk yang benar. Coba angkat lenganmu. Coba saja Risap yang terpleset. Dan jatuh padaku seperti itu. Tidak seperti si payah Prita itu. Aku tidak mungkin minta Risap menjauh. Aku pasti akan langsung memeluknya. Dan tidak melepaskannya. Luruskan punggungmu. Aku mau tahu. Apa kau merasakan sesuatu saat kau menyentuhku? Iya. Kalau aku boleh tahu, yang kau rasakan apa? Nyonya berikan padaku. Terima kasih. Iya, Nyonya. Kurasa aku perlu... Maaf. Sristi, kau kembali meskipun kau tidak diinginkan lagi di sini. Kita tidak ada acara hari ini. Jadi kenapa kau di sini sekarang? Tunggu sebentar. Aku sangat mengenalmu dan Prita. Aku tahu apa yang telah kau rencanakan. Aku tahu kau pandai berbohong demi menutupi semua kesalahanmu. Jangan bersandiwara lagi. Sudah selesai bicaranya? Kalau belum, teruskan saja. Tunjukkan sopan santun. Kalau kau bisa bersikap sopan, mungkin aku juga tidak akan kasar padamu. Oh ya, sebelum kau mulai menyalahkan orang, sebaiknya kau lihat dirimu itu. Sudah cukup. Bosmu tidak akan mendapat kontraknya. Kau mau tahu kenapa, ha? Dan itu karena aku sama sekali tidak suka dengan asistennya, Sristi Aurora. Dan kakak Sristi adalah orang yang kubenci karena dia adalah orang yang telah merusak acara pertunangan Risap. Keluar. Sudah selesai. Kakak. Supaya kau tahu saja akan kuberitahu kalau keracunan makanan di pertunangan Risap itu bukan karena Sristi ataupun kesalahan Prita. Itu bukan salah mereka. Makanya keluarga ini memutuskan untuk memanggil mereka kembali. Dan
mereka di sini. Ya, Prita sudah mulai bekerja. Sedangkan Sristi akan segera kembali bekerja lagi. Kau sudah tahu pasti bahwa aku tidak suka dengan Prita. Hanya karena dia yang bisa merawat ibu, jadi aku menerimanya. Aku tidak masalah, tapi untuk apa kita perlu dia? Kita bisa cari pekerja dan pengatur acara lain yang lebih bagus darinya. Kita bisa cari orang lain. Kak Karina, Rishab sudah bilang dengan jelas kan, entah kau suka atau tidak, bahwa Sristi dan Prita punya hak untuk datang ke rumah ini lagi. Mereka bukan hanya diterima, tapi akan bekerja di sini. Baiklah, tapi kenapa dia ada di sini sekarang? Kita tidak ada acara hari ini, jadi kenapa dia di sini? Bu Lutra, aku kesini untuk menjemput Kak Prita. Aku berusaha menghubunginya tapi tidak diangkat. Lagi pula sekarang hujan deras. Prita ada di dalam, temuilah dia. Terima kasih Bu Lutra.